bahagia dari seorang Kiki Amalia, 2 tahun menikah akhirnya di usia ke-42 di tanggal 28 Februari 2024 dikaruniai seorang anak. Alhamdulillah. Berita bahagia buat kita semua di sini ya. Di pagi-pagi ambiar kita akan berbagi kebahagiaan dengan keluarga kecil bahagia ini. Kita sambut ini dia Kiki Amalia dan Agung Nugraha dan putri tercinta. Selamat pagi, Siang Bobo. Alhamdulillah. Selamat pagi. Siang lagi ngantuk ya. Guys. Kata produser ngomongnya pelan-pelan, takutnya bangun, takut nangis. Iya. Udah bangun. Selamat Kiki Amalia dan Mas Agung Nugraha. Terima kasih. Akhirnya siapa namanya? Alicia, Uncle. Alicia. Halo Alicia. Kayak papanya ya. Coba kasih lihat tuh ke kamera. Ini dia baby Alicia. Halo Dadah. Halo. Ih gemes banget. Kiki Amalia dan juga sang suami bersama putri tercinta kami semua di sini. Uncle sama Auntie mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. Kita mau kasih lihat ya buat sobat ambiar kebahagiaan Kiki Amalia melahirkan anak pertama. Geger. Sobat ambiar, kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan suami istri Kiki Amalia dan Agung Nugraha. Pasalnya, Kiki Amalia baru saja melahirkan anak pertamanya di usia yang ke-42 tahun. Nafas lagi. Nafas lagi. Kiki dan suami pun kerap membagikan momennya bersama buah hati melalui media sosial. Selain itu, ia juga membagikan momen manis bersama suami saat ngomong anak. Ya ampun, seneng banget ya liatnya. Duh, share dong. Gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Kiki Amalia dan Mas Agung. Iya, makasih. Makasih, Anti. Kepala 4 di usia 42 tahun. Iya. Dalam pikiran seorang Kiki Amalia ketika tahu bahwa alhamdulillah saat itu hasilnya adalah positif hamil. Soalnya satu kata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya. Adapun Kalau Allah sudah menentukan ya sudah. Betul. Kun fayakun itu betul ada. Gitu. Iya. Kita nggak boleh patah semangat, kecil hati, apa kata orang, kata siapapun kita nggak boleh terlalu dengerin gitu ya. Betul. Karena ternyata dia balik kekuatan manusia, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Betul. Kan menikah di kepala 4 yang saat umur 40 ya. Saat itu 40 tahun. Ketika menikah di usia 40 tahun itu sempat ada keraguan nggak sih? Sangat manusiawi sekali rasa ragu itu untuk aduh bisa nggak ya gue nih punya momongan di usia seperti ini, seperti sekarang. Dari awal udah bicara ya. Udah kita bicara. Kayak tujuan utamanya memang menikah bukan hanya anak kok. Kita hanya ingin merasakan masa tua berdua. Iya, betul. Merasakan kehidupan lebih bahagia berdua. Tapi ya, Tuhan berkata lain ya, Allah berkata lain. Sih, alhamdulillah. Iya. Keraguan banyak banget, Mas. Gitu kan. Tapi tahu nggak rahasianya biar nikah itu bisa sampai tua? Apa? Nikah di usia 70 deh. Ya benar juga sih. Iya juga. Nggak salah juga, nggak salah juga sih, itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Tapi kan ini melahirkan sangat normal ya. Ya betul. Enggak saya enggak. apa-apa. Tuh.
Enggak, kata dia. Nggak apa-apa. Melahirkan secara normal. Buat Kiki Amalia dan juga sang suami ketika Alicia namanya Alicia ya? Alicia lahir ke dunia ini. Buat seorang Mas Agung Nugraha, apa dalam pikirannya melihat Alicia untuk pertama kali? Ya, ini anugerah yang nggak bisa digantikan oleh apapun ya. Karena di usianya udah tua, maksudnya udah berumur, kita masih diberi kepercayaan oleh Allah. Itu nggak bisa digantikan oleh apapun. Betul. Bahagia, benar-benar bahagia. Prosesnya sendiri buat seorang Kiki Amalia saat menuju persalinan. Wah itu seru banget itu. Liatin Kak Karen nangis mulu. Gimana buat Seru seorang Kiki Amalia? banget ya. Pengen dia ngelahirin kali. Melahirkan karya maksudnya. Melahirkan karya. Jadi saya itu jam 5 sore itu hanya untuk periksa. Oh niatnya periksa? Tapi dokter bilang ini bukan satu, jam 5 sore. Saya pulang lagi lah dari Kemang ke Menteng tuh kan, pulang lagi. Begitu sampai Menteng jam 6 Udah lahir? udah keluar semua gitu. Keluar. Makanya saya bingung, kata dokter biasanya anak pertama suka lama ya kan. Suka lama, itu dalam jangka 1 jam, jam 6 saya balik lagi ke Kemang. Jam 7 lewat 20, jam 7 lewat 20 hampir 8 ngelahirin. Jadi prosesnya berapa lama? 1,5 jam itu pembukaan 1 sampai ngelahirin. Alhamdulillah diberikan kemudahan. Alhamdulillah. Karena pembukaannya pendek. Waktu dia lahir agak lama nih pembukaannya. Kenapa? Dengan RW. Itu acara ini melahiran. Pembukaan lahiran, pembukaan toko. Mau berdiri, dia pengennya berdiri. Dia pengen saya. Dia pengennya berdiri. Tapi buat Kiki ada kekhawatiran nggak sih melahirkan di usia 42 tahun? Khawatir banget. Aku ngerasa bahwa wah kondisi aku gimana nih gitu ya, dengan kondisi aku sekarang apakah aku bisa melahirkan normal atau enggak. Tapi aku ke beberapa dokter bilang harus disesar ya. Tapi alhamdulillah dokter yang terakhir ini bilang bisa kok, bisa normal. Jadi ya aku berserah aja sama Memang pengennya Allah. normal? Pengennya normal. Tapi sekali lagi itu kembali, itu adalah hak dari masing-masing. Betul, sama aja kok. Betul, masing-masing calon ibu untuk melahirkan anaknya secara normal ataupun juga sesar. Ada rencana nambah momongan? Terserah Allah aja lah. Iya. Gitu. Tapi ini masuk program promil nggak sih kalau Alicia ini? Aku nggak, ini jadi bener-bener hamil alami. Jadi nggak disangka-sangka, tiba-tiba aku telat datang bulan. Terus ya udah gitu, kaget aja tiba-tiba dikasih hadiah dari Allah. Iya, nggak promil, nggak apa. Jadi dimudahkan semuanya sama Allah. Mungkin kebaikan-kebaikan, kita bukan nunggu kebaikan ya. Jadi memang kita hidup harus berbaik sama siapapun. Berbaik sangka ya? Iya, sama siapa. Dia kenceng banget, dikaget, dia nggak bisa suara kenceng-kenceng. Ya udah, aku ngomongin naik pelan-pelan deh. Tapi buat Kiki Amalia kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Iya, sayang. Iya. Harus berdiri. Ngantuk dia kesian. Hindari alami baby blues. Kiki Amalia selalu berzikir. Ya betul. Cusnya berdiri deh, Cus. Ya memang betul. Gimana tuh? Saya bukannya bagus-baguskan istri ya. Memang setiap malam dia jam 3 udah bangun. Dari pertama menikah, apalagi pas hamil itu umur 9 bulan pun jam 3, dia tidur jam 1, jam 3 bangun, tidur lagi habis sholat malam, zikir, tidur lagi habis subuh. Jam 6, jam 7 itu tiap malam. Gitu. Malahan kalau saya ya alhamdulillah. Telat-telat. Kiki Amalia, apa doa yang selalu kamu panjat? Sayang. Apa doa yang selalu kamu panjatkan dalam setiap sujudmu? Pelan-pelan nih gue ngomongnya takut dia nangis. Ngantuk ya sayang. Kasihan ngantuk. Kiki doanya apa sih kalau lagi sujud? Doanya ya cuman minta suami diberikan rezeki yang banyak, karena harus Allah udah baik banget sama aku, diberikan suami yang baik, terus ya diberikan keselamatan, kebahagiaan, itu aja sih. Tapi mengalami baby blues itu? Alhamdulillah enggak, karena aku ngerawat sendiri loh. Aku memang pengen ngerawat sendiri dari awal. Jadi nggak pakai babysitter sama Nggak mau. Itu pilihan sekali lagi Ya, itu pilihan sekali lagi. Ini sini gendong papi. Kenapa? sama Pak. Ngantuk itu tadi diganggu jadi gitu, rungsing.
Untuk jagain atau ngurusin Alicia gimana tuh jam gantian antara mama sama papanya? Suami kan pulang kantor sore, ya totally aku aja semuanya. Sampai rumah juga aku nggak mau ngeganggu suami. Soalnya kan suami kan udah bekerja ya. Jadi aku di rumah ya memang harus melayani suami. Justru aku melayani suami dan juga melayani anak. Mas Agung bisa nggak mandiin anaknya atau gantiin popok itu? Nanti popok insya Allah bisa. Ganti popok bisa, kalau mandiin? Enggak. Mandiin yang lain aja ya. Laki-laki emang nggak bisa ribet ya. Waktu dia aja mandiin saya bawa ke steam. Cuci mobil dong kalau begitu. Kali. Masa masih. Tapi kita juga penasaran, ini mungkin akan menjadi jawaban ya dari seorang Kiki Amalia memutuskan untuk mengurus sendiri. Iya, dikaruniai anak pertama di usia 42 tahun. Kiki Amalia alasan tak pakai babysitter. Kenapa nggak pakai babysitter sih? Karena aku ngerasa bahwa aku mendapatkan anak ini juga susah gitu. Aku pengen menghabiskan waktu aku semuanya bersama dia. Orang lain belum tentu sabar mengasuh anak aku. Aku aja kadang nggak sabar, apalagi orang lain gitu. Jadi ya nggak apa-apa, aku sendiri aja. Ini kan juga nilainya ibadah kan ya. Jadi ya biar aja aku nyari ibadah aja sekarang, udah nggak nyari yang lain-lain. Tuh, nyari yang lain-lain. Yang lain-lain, maksudnya ya pekerjaan atau apapun nggak terlalu diprioritaskan. Udah bukan prioritas utama kamu lagi. Adalah sekarang Anak, iya, karena udah bersyukur dapat pekerjaan dapat hadiah dari suami, dapat uang bulanan, dapat apapun dari suami udah cukup. Tuh, Mas Agung uang bulanan mulai disebut pertama ya. Tapi buat Kiki Berarti uang bulanannya gede banget tuh. Buat Kiki Amalia sendiri, sempat keteteran gak sih, kan anak pertama, belum ada pengalaman juga. Aku sebelum punya anak aku ikut kayak kelas-kelas gitu parenting. Jadi udah persiapan ilmu dulu sih. Yang paling merepotkan dalam tanda kutip ya, buat seorang Kiki Amalia menjadi seorang ibu tuh apa? Kalau lagi rewel aja, jadi kita nggak tahu, ini bayi kan nggak bisa ngomong ya. Betul. Bayi nggak bisa berbicara, Apa yang gitu, dirasa di badan mungkin jadi sakit kita harus atau mengerti, harus deket. Jadi harus ada pendekatan yang lekat banget sama anak, bagaimana dia bisa kita tahu apa yang dia mau. Nah, oke. Tapi kalau buat Kiki Amalia sendiri, nanti kan kalau misalnya dia menjadi balita, ini kan masih batita ya. Ada kepikiran ya, oke lah kalau sekarang urus sendiri, kalau nanti bolehlah pakai babysitter, aku terjun lagi ke dunia hiburan. Kepikiran nggak? Di suaminya bijak banget ya. Kasihan juga kan kalau di rumah terus. Biasa kegiatan berpuluhan tahun ya kan, tiba-tiba terputus begitu saja kan nggak boleh juga. Pengertian banget. Pengertian banget. Ada nggak sih kayak begini lagi? Gue mau dong. Pengen deh, maksudnya memperkenalkan untuk siapa gitu ya, suami-suami kayak gini ya. Bagi waktu Dewi, buat Dewi, buat teman-teman. Ya buat Indonesia stoknya tinggal satu. Siapa? Itu juga umurnya udah 89. 89. Buat Dewi deh itu pas. Tapi cara bagi waktunya gimana sih? Kan kalau bagi waktu Kiki udah tahu sendiri mungkin ya harus seperti apa. Saya nggak pernah intervensi soal waktu. Silakan aja, yang penting ini terurus. Aslinya jangan ketinggalan itu. Yang penting Karena aku full di BF kan, jadi di BF, jadi benar-benar menyusui secara langsung. Jadi kemana-mana tuh dia nggak mau pakai dot, jadi aku harus buka pabrik di mana aja. Iya, bener-bener. Bagus tapi. Gitu, jadi aku nggak tega gitu ninggalin gitu. Cuma kata suami, kasihan kamu di rumah terus, nggak apa-apa. Aku mah udah udah ridho aja kayak gini. Karena insya Allah kalau asinya kuat banget, misalkan bisa lama gitu ya, 2 tahun gitu, biasanya sih anaknya tuh gedenya teh daya tahan tubuhnya tuh bagus, jarang sakit atau apa gitu. Iya, sekarang aja kemarin saya pulang dari Kalimantan tuh sakit itu. Tidur bareng sama dia, saya gendong, alhamdulillah. Enggak sakit. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Kiki Amalia dan juga Mas Agung, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, nanti Kiki boleh jelasin sama kita. Iya. Kiki Amalia ungkap sang anak banjir tawaran endorse walau baru usia sebulan. Banyak tuh endorsement, tawaran yang masuk. Yang masuk kayak produk-produk bayi. Ya, anak bayi. Popok gitu ya. Oh, udah omongin enggak. Nggak nanya harga endorse. Pokoknya semuanya yang ada berhubungan dengan Tuh mungkin dong. tuh sama tante. Tuh. Oh. Gendong Diambil nggak tuh tawaran-tawaran endorsement atau ditahan dulu? Aku bilang kalau untuk selama di rumah, aku berkegiatan di rumah ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terima, aku izin dulu sama suami. Kalau saya rezeki, Mas. Iya. Rezeki. Kita dikasih rezeki Allah, masa nolak. Betul. Nggak ada buat saya ke anak itu bahasa sekarang tuh
ke anak itu eksploitasi. Saya nggak, selagi itu di rumah dia nggak bisa keluar, dia bisa nyaman, silakan aja. Iya betul. Buat saya nggak ada, rezeki dari Allah. Ya, kita juga yakin pasti Kiki Amalia dan juga Mas Agung paham betul ya kapan waktunya untuk bisa menerima endorsement. Betul. Momennya seperti apa kan tidak mungkin juga memaksakan anak. Nggak tiap hari, nggak tiap minggu juga. Seperti sekarang. Tapi katanya juga ini keterusan untuk ambil endorsement apa gimana nih? Bukan keterusan, ya terus-terusan yang datang. Alhamdulillah. Banyak. Dalam satu minggu bisa berapa produk? Orang bilang katanya kalau baby naga kayu ya, baby dragon katanya rezekinya banyak katanya gitu. Oh ini naga kayu sionya. Siang naga kayu katanya. Alhamdulillah juga sih kita. Alhamdulillah cuman dibatasi aja. Kita batasin. Kasihan anaknya, kadang mut-mutan juga bisa ketawa. Ini sionya naga bonar. Perang mulu. Itu film naga bonar. Oh oke. Dia itu nggak mau dengar suara-suara yang Kencang ya benar. gimana ya kalau jadi anak gue. Kiki Amalia, kita mau kasih waktu juga buat Kiki Amalia untuk memberikan jawaban atas artikel yang satu ini. Oh kesian. Kiki Amalia pilih batasi pekerjaan demi waktu bersama anak. Oh iya. Pilih batasi pekerjaan. Iya, sayang. Oh, Ngantuk dia. Kiki membatasi pekerjaan atau memang tidak mengambil pekerjaan? Tidak mengambil pekerjaan untuk sekarang. Tapi nanti insya Allah kalau memang udah ada waktunya dan memang udah diizinkan oleh suami karena izin suami yang utama ya aku terima. Tapi kalau buat Mas Agung sendiri, kalau Mas Agung melihatnya sekarang kan Kiki Amalia full time sebagai seorang ibu. Itu juga satu kebahagiaan yang tidak ternilai pastinya. Tapi jika suatu saat nanti Kiki memilih untuk terjun lagi ke dunia hiburan yang sudah menjadi passionnya, masalah nggak buat seorang Kiki? Saya menyarankan biar tidak di rumah terus, kesian. Ya kan saya bilang biasa syuting puluhan tahun, tiba-tiba baru 2 tahun dengan saya langsung di-cut gitu kan. Jadi kasihan ya. Iya. Aduh bener banget deh, bener banget. Ada loh cowok itu yang tiba-tiba dekat gak boleh gini, gak boleh gitu, pusing aja. Memang diperlakukan sebagai seorang ratu. Kita mau kasih lihat yang ini. Oh, coba. Kiki Amalia mengaku diperlakukan bak ratu oleh suami tercinta. Aku bersyukur punya dia. Perlakuan kayak apa sih yang membuat kamu merasa bersyukur sekali sebagai istri dari Agung Anugrah? Alhamdulillah suami aku itu mengutamakan aku banget atas segalanya ya. Alhamdulillah aku bersyukur. Misalnya apa? Misalkan harus ada yang pekerjaan yang harus tinggal, dia rela ninggalin pekerjaannya 9 bulan bekerja dari rumah untuk nemenin aku hamil. Oh jadi 9 bulan kehamilan itu nggak kerja, nggak ke kantor. Kenapa? Dari rumah aja. Dari rumah aja, selagi masih bisa dikerjakan di rumah atau via telepon, nggak masalah. Wow. Itu hebat loh. Luar biasa. Pokoknya kita juga berharap semoga Kiki dan juga Agung Anugrah kebahagiaannya juga bisa menular untuk sobat ambiar yang lainnya. Yang juga tentu saja berharap bisa diberikan momongan. Kiki boleh dong sampaikan sesuatu untuk sobat ambiar. Barangkali yang sampai dengan sekarang di usia kepala 4 belum juga memiliki momongan dan ingin memiliki momongan sama seperti Kiki Amalia. Pesan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, kalau dari aku jangan pernah putus semangat, jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena kita tidak tahu kapan waktu yang tepat Tuhan akan berikan, Allah berikan kebahagiaan buat kita. Jadi terus berdoa setiap hari, jangan aku lamanya dikabulin, jangan pernah patah semangat untuk berdoa. Semoga kebahagiaan menular untuk sobat ambiar yang juga menginginkan memiliki momongan ya. Tapi berbicara kebahagiaan, kita juga mau berbagi kebahagiaan buat sobat ambiar di akhir pekan ini dalam Alobank Festival 2024. Seperti apa? Kita lihat yang satu ini. Alobank dengan bangga mempersembahkan Alobank Festival 2024. Festival musik internasional yang menghadirkan intimate concert experience bersama Wavy dan deretan musisi ternama lainnya.
Jangan lewatkan booth bazar, kuliner, dan berbagai aktivitas lainnya menjadi all-in-one experience festival di Istora Senayan, Jakarta. Dapatkan tiket mulai dari Rp25.000 hanya di tiket.alobankfest.com. Alobank Festival 2024, Jumat dan Sabtu 21 dan 22 Juni 2024 mulai setengah 7 malam live di Trans TV dan Trans 7.